pribadi dengan NIM A1K1244048 dari kelas B. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2024 semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bukti kebenaran dan bantahan dari 3 teori, di mana 3 teori tersebut terdiri dari teori behavioristik, humanistik, dan psikoanalisis. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti kebenaran dan bantahan dari teori behavioristik. Teori behavioristik menyatakan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk melalui stimulus dan respon, serta dipengaruhi oleh penguatan dan hukuman. Fenomena di lingkungan sekolah yang menunjukkan kebenaran teori ini itu misalnya siswa menjadi lebih rajin mengerjakan tugas ketika guru memberikan tambahan atau ujian. Sebaliknya, siswa yang sering terlambat dan mendapat sanksi itu cenderung berusaha datang tepat waktu. Hal ini membuktikan bahwa perilaku dapat berubah karena adanya penguatan eksternal sebagaimana dijelaskan dalam teori behavioristik. Selanjutnya itu ada bukti bantahannya, di mana teori behavioristik itu tidak selalu sepenuhnya benar. Di lingkungan sekitar terdapat siswa yang tetap malas belajar meskipun sudah diberi hukuman, atau tetap berperilaku baik tanpa diberi hadiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku itu tidak selalu dipengaruhi oleh stimulus eksternal, melainkan juga oleh faktor internal seperti motivasi, kesadaran diri, dan nilai pribadi. Hal ini menjadi bantahan terhadap teori behavioristik yang terlalu menekankan faktor luar. Selanjutnya itu ada bukti kebenaran dan bantahan dari teori humanistik, di mana bukti kebenarannya bahwa teori humanistik terlalu menekankan bahwa manusia memiliki potensi diri, kebebasan memilih, dan dorongan untuk berkembang atau aktualisasi diri. Fenomena di lingkungan sekolah yang menunjukkan kebenaran teori ini misalnya itu siswa yang diberi kesempatan menyampaikan pendapat dan merasa dihargai oleh guru akan menjadi lebih percaya diri dan aktif. Lingkungan belajar yang nyaman dan penuh empati membuat siswa ini berkembang secara optimal. Hal ini membuktikan bahwa dukungan emosional dan penghargaan terhadap individu sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian sesuai dengan teori humanistik. Bukti bantahannya, teori humanistik ini juga memiliki keterbatasan. Dalam kenyataannya, tidak semua siswa itu mampu berkembang hanya dengan dukungan dan kebebasan. Ada siswa yang justru memerlukan aturan tegas dan pengawasan ketat agar perilakunya terarah. Fenomena ini membantah anggapan bahwa semua individu akan berkembang secara positif hanya dengan pendekatan empati dan kebebasan. Sebagaimana ditekankan dalam teori humanistik ini. Selanjutnya itu ada teori psikoanalisis, di mana bukti kebenarannya teori psikoanalisis menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan konflik bawah sadar. Fenomena di lingkungan sekitar yang menunjukkan kebenaran teori ini itu misalnya anak yang tumbuh dalam keluarga yang sering bertengkar cenderung menjadi pemarah atau pendiam ketika berada di lingkungan sekitar atau lingkungan keramaian. Perilaku tersebut muncul tanpa disadari sebagai dampak dari pengalaman masa kecil. Hal ini membuktikan bahwa pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku individu sesuai dengan teori psikoanalisis. Bukti bantahannya, tidak semua perilaku itu dapat dijelaskan melalui pengalaman masa lalu. Di lingkungan sekitar itu terdapat individu yang memiliki pengalaman masa kecil itu yang kurang menyenangkan, tetapi ia mampu tumbuh menjadi pribadi yang positif dan berprestasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa manusia juga memiliki kemampuan untuk berubah dan mengendalikan diri, sehingga teori psikoanalisis dianggap terlalu menekankan masa lalu dan kurang memperhatikan potensi perubahan di masa depan.
Jadi kesimpulannya berdasarkan fenomena di lingkungan sekitar dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik, humanistik, dan psikoanalisis itu masing-masing memiliki kebenaran sekaligus keterbatasan. Tidak ada satupun teori yang sepenuhnya benar atau salah. Oleh karena itu dalam praktik bimbingan dan konseling ketiga teori ini perlu digunakan secara fleksibel dan saling melengkapi sesuai dengan kondisi individu. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.